Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Kali ini aku mau bikin ide kue lebaran atau kue kering, yaitu tamprin coklat keju. Langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatannya ya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya sangatlah sederhana dan juga terjangkau. Ini teman-teman boleh di screenshot atau bisa cek di kotak deskripsi ya. Oke, selanjutnya di sini aku mau campurkan bahan keringnya dulu. Apa aja sih bahan keringnya? Pertama di sini ada 250 gram tepung terigu protein rendah atau aku pakai kunci biru. Ini diayak dulu supaya hasilnya lebih lembut. Nah, kemudian kita campurkan dengan bahan kering lainnya seperti tepung maizena. Di sini maizenanya aku pakai 1 sendok makan. Terus aku juga pakai 1 sachet susu denkau. Dan juga baking powder sebanyak setengah sendok teh. Lalu ini diayak supaya hasilnya lembut. Nah, setelah udah selesai, ini kita sisihkan dulu karena selanjutnya kita akan campurkan bahan basahnya. Tambahkan 90 gram gula pasir yang dihaluskan atau teman-teman boleh langsung pakai gula halus. Selanjutnya tuangkan margarin. Untuk margarinnya di sini aku pakai 150 gram Blue Band Cake and Cookies dan 50 gram butter. Untuk butternya teman-teman boleh pakai merek apa aja, boleh pakai Ancor, boleh juga pakai Wisman. Disesuaikan aja dengan budget dan selera kalian ya. Kalau kepengen yang wangi banget, kalian boleh pakai Wisman. Terus ini kita mixer dengan kecepatan rendah ke kecepatan sedang. Kita mixer sampai berwarna pucat seperti ini. Nah, kalau teman-teman di rumah nggak ada mixer, kalian bisa gunakan garpu atau whisker. Lalu masukkan 2 butir kuning telur. Dan ini kembali kita mixer dengan kecepatan rendah, hanya sekedar untuk mencampurkan telur dengan adonan yang lainnya. Nah, kita mixer sampai tercampur merata ya, pelan-pelan aja. Oke teman-teman, sampai hasilnya kayak gini. Ini aku pinggirannya mau aku ratakan dulu dan kembali aku aduk atau aku mixer lagi sebentar supaya ini tercampur merata. Nah, kalau dirasa udah tercampur merata, selanjutnya di sini aku akan ketuk-ketukan mixernya supaya adonan yang nempel pada kaki mixer itu bisa turun. Setelah itu kita mulai masukkan bahan keringnya. Di sini aku bagi menjadi 3 tahap, jadi nggak sekaligus kita campurkan. Kemudian aduk dengan menggunakan spatula atau sutil sampai tercampur merata ya. Nah, kalau kalian menggunakan keju parut, ini kejunya bisa dimasukkan di tahap ini, tapi kejunya juga bisa di skip. Disesuaikan aja sama selera kalian masing-masing. Karena aku suka banget sama keju, jadi aku tambahkan dengan keju parut. Kemudian tambahkan lagi bahan keringnya dan aduk sampai tercampur merata. Kalau udah dirasa tercampur merata, ini bisa kita lanjutkan pemberian bahan keringnya ya. Lalu aduk kembali sampai betul-betul tercampur merata dan pastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini sepertinya udah tercampur merata. Kemudian jangan lupa cuci tangan kalian sampai bersih dengan menggunakan sabun karena di sini kita akan pulung-pulung adonannya. Nah, ini bisa langsung diaduk pakai tangan ya. Dan kita cek apakah adonannya udah enak dibentuk. Nah, ini adonannya udah pas banget, nggak lengket sama sekali. Jadi kalau menurut aku ini takaran antara tepung, gula, margarin dan telur ini pas banget. Untuk mengambil adonannya supaya besarnya sama, di sini aku pakai sendok seperti ini. Kemudian ini kita gulung-gulung atau dipulung-pulung, dibulatkan, lalu celupkan ke putih telur. Kemudian celupkan ke parutan keju. Oh iya, untuk parutan kejunya di sini aku pakai merek Pro Cheese ya, karena
Kalau pakai craft itu teksturnya terlalu basah, terlalu lengket gitu, jadi kemungkinan susah dan juga lebih cepat habis gitu. Kemudian ini tinggal kita bolongin kayak gini pakai tangan aja, pastikan tangannya udah bersih, atau kalian boleh menggunakan pucuk dari gagang kayu atau pakai apapun ya, pokoknya diusahakan ini tengahnya bolong karena mau kita isi dengan coklat. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Sedikit saran aja, jadi kalau kalian kepengen bikin kue kering untuk lebaran, itu kalian harus benar-benar menyediakan waktu yang lama, karena memang proses membuat kue kering itu tidaklah singkat ya teman-teman. Jadi kalian benar-benar harus meluangkan waktu kalian. Ini aja aku bikinnya dari mulai pukul 10 sampai sore, baru selesai betul-betul semuanya, selesai kelar sampai oven. Karena memang buat kue itu harus dengan hati yang nyaman dan juga hati yang santai, jadi nggak bisa diburu-buru. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini kita bolongin sampai selesai semuanya, tapi dibolonginnya jangan sampai tembus ya teman-teman. Selanjutnya akan kita oven, dan ini ovennya udah aku panaskan selama 10-15 menit. Di sini aku oven di rak yang paling bawah dan rak yang paling atas. Aku oven selama 20 menit di suhu 140 sampai 150 derajat, atau bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing dengan menggunakan api atas bawah. Nah, setelah 20 menit ini kita bisa keluarkan dan tunggu sampai dingin. Kalau misalkan udah dingin atau hangat, ini bisa kita isi dengan selai. Dan di sini aku pakai selai coklat golden fill. Ini selainya kayak ada crunchy-nya gitu, jadi enak banget ya. Kemudian ini kita oven lagi, dan ini kalau bisa ditukar ya posisi loyangnya, dari yang tadinya di bawah menjadi di atas dan sebaliknya. Kita oven dengan suhu 130 derajat selama 10 menit dengan menggunakan api atas aja. Oke teman-teman, ini dia rotinya udah jadi. Berhubung ini aku bikinnya pas lagi puasa, jadi aku nggak pakai coba-cobain ya. Oke teman-teman, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih.